pertama kali ke Mekah, itu biasanya saking rindunya, saking excitednya ya, saking luar biasanya, dia akan nangis luar biasa, dia akan bersyukur luar biasa, dia akan bersungguh-sungguh beribadah di hadapan Baitullah, karena baru pertama kali berjumpa Baitullah. Tapi kalau misalnya ada orang Pak, sudah terlalu sering, bahkan mungkin setiap bulan dia ke Mekah, dia umroh, kira-kira perasaannya sama gak dengan di awal? Dan ini harus diantisipasi. Kenapa seseorang itu kemudian ketika berjumpa dengan Ramadan, dia kemudian merasakan sesuatu yang biasa aja? Ya udah biasa, ya kan, paling puasa aja, paling sekedarnya menjalankan rutinitas seperti biasa. Ini harus diwaspadai. Nah, oleh karena itu ada dua ya hal yang harus kita antisipasi untuk bagaimana kita menyambut Ramadan ini. Yang pertama adalah kisah Rasulullah SAW ya, aksaru zikra hadzil Rasulullah. Perbanyaklah kalian senantiasa mengingat pemutus kenikmatan dunia. Ini kuncinya kalau kita mau meraih dan sungguh-sungguh mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Pertanyaan kalian itu senantiasa mengingat pemutus seluruh kenikmatan dunia. Nikmat makan, nikmat bernapas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat apa lagi? Nikmat berjalan, nikmat tidur, dan seluruh kenikmatan yang kita rasakan Pak selama hidup itu akan musnah dengan apa? Al-maut, kematian. Kenapa Rasulullah SAW senantiasa menegaskan kepada kita ya, bahwa sesungguhnya kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Berkhusus masalah Ramadan ini Pak, yang pertama adalah karena kita yakin ya, bahwa sesungguhnya hidup kita tidak selamanya di dunia. Makanya orang-orang ketika dia paham bahwa dia hidup bukan hanya di dunia, dia akan mencari dunia hanya seperlunya saja. Dia juga akan berusaha untuk bagaimana mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Makanya dia bersungguh-sungguh ketika dia menjumpai bulan Ramadan dan melihat sebagian saudaranya ya, itu sudah banyak yang meninggalkan dunia, ya sudah bisa tidak bertemu lagi di Ramadan tahun ini, maka dia pun akan berpikir untuk bagaimana ketika masuk bulan Ramadan, bulan yang Allah anugerahi keberkahan luar biasa, dilipat gandakan seluruh amal ibadah, dibukakan pintu-pintu taubat, ya kan, ditutupnya pintu neraka. Kemudian dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk bagaimana ya Ramadan ini merupakan Ramadan, jangan-jangan Ramadan saya terakhir, sehingga dia akan maksimal untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, kalau saya tanya, ada dokter bilang kepada Bapak gini, kira-kira umur Bapak seminggu lagi Pak, kira-kira apa akan dilakukan? Apa yang akan Bapak lakukan ketika ada orang memvonis Bapak, ya, dokter memvonis Bapak bahwa umur kita nanti tinggal seminggu lagi misalnya? Tentu kita akan terus berupaya untuk memaksimalkan waktu yang tersisa dengan kebaikan untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk agama kita dan untuk Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umur manusia itu tidak ada yang tahu Pak. Makanya Allah sebutkan kullun nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap manusia itu pasti akan merasakan iya. Maka bekal yang pertama kali harus kita siapkan untuk bagaimana kita senantiasa bersemangat untuk bagaimana terus menggenjot, terus berlomba-lomba mencari keberkahan, mencari amal soleh, mencari pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini adalah kita berpikir bahwa sesungguhnya jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi. Yang kedua adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Yang pertama tadi, bahwa kita yakin bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah supaya hilang rasa sombong dalam diri kita. Berapa banyak Pak manusia baru dikasih mobil mewah sedikit aja sombongnya luar biasa pada tetangganya. Berapa banyak manusia ya, yang kemudian ketika dia naik jabatan, kemudian dia sombong kepada yang lain. Padahal Pak ya, Bu, orang mati itu jangankan nanti ngurus hartanya, jangan nanti ngurus mobilnya, ngurus dirinya saja, dia pasti akan butuh orang lain. Untuk apa? Untuk mandiin, ngapain, nyolatin, bahkan menguburkan. Makanya ketika kita Rasulullah SAW itu menekankan kepada kita ya, untuk banyak-banyak dengan kematian adalah untuk apa? Untuk menghilangkan sifat sombong dalam
apa? Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW itu senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa banyak dan kematian adalah supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita yakin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, amal kebaikan meskipun sedikit saja, pasti Allah akan berikan ganjaran. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, kezaliman, keburukan, kemaksiatan sedikit saja, kelak pasti dia akan menerima balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang kemarin kita bahas kajian subuh gibahin tetangga kita. Ada di antara kita dengkiin saudara kita. Ada di antara kita zalimi saudara kita. Maka kalau kita mengetahui hakikat kematian itu, bahwa kita akan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita akan menghindari hal-hal hidup kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya kita bicara dalam konteks Ramadan hari ini, ya sebagaimana saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, bahkan sudah kita sampaikan juga, kalau kita bertanya Pak Ibu, apa yang akan diharapkan oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di alam barzakh? Apa yang akan diharapkan oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang meninggalkan kita lebih dahulu, yang mungkin Ramadan lalu masih bersama kita, kemudian di tahun ini tidak lagi bersama kita karena Allah telah cabut nikmat hidup dalam diri mereka? Apa yang akan diharapkan oleh mereka? Sedekah, apalagi doa dari keluarga, anak soleh. Ada lagi silakan ibu-ibu yang diharapkan oleh orang yang telah wafat itu apa sih? Ya, ada yang tahu? Sedekah, ya. Menuntut ilmu, ya. Doa dari anak ya, soleh. Itu semua benar. Tapi ada kondisi di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu sampai 100 itu disebutkan. Orang yang mati itu Pak saat ini, ya mungkin nanti suatu saat kita akan juga menjumpai hal yang sama. Itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idza ja'a ahadakumul maut. Ketika kematian itu telah sampai kepada salah seorang di antara mereka. Allah, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka minta? Robir, hidup lagi. Ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia. Bayangin Bapak Ibu ya. Jadi orang yang telah wafat, orang yang saat ini sedang berada di alam barzakh, kita ini sedang bergembira menanti bulan Ramadan. Mereka ada di alam barzakh itu meminta juga untuk dihidupkan kembali loh. Ya Allah, Allah Robir Jiun, kembalikanlah aku ke alam dunia. Kita belum meninggal, maka gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? La'ani amal sholihan fi mata. Agar aku bisa beribadah dengan apa yang aku tinggalkan. Waktu yang aku tinggalkan, aku ingin gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang aku tinggalkan, aku ingin sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak istri yang aku tinggalkan, aku ingin didik menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi pertanyaannya ya, apakah mungkin Pak Bu, orang yang sudah wafat itu dikembalikan ke alam dunia? Mungkin tidak? Kata Allah Ta'ala, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin orang yang telah wafat itu akan dikembalikan lagi ke alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Adapun yang demikian itu bisa saja hanyalah di bibir saja, ucapan belaka. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka serta di belakang mereka itu terdapat dinding alam barzakh sampai waktu ditentukan. Allah masih sayang kepada kita hingga detik ini. Allah masih berikan kita nikmat hidup, Allah masih akan berikan kita nikmat sehat, Allah masih berikan kita jantung ini berdetak. Itu tandanya Allah sayang, apalagi terlebih nanti ketika Allah memberikan kita kesempatan masuk di dalam berberkah. Itu luar biasa tanda sayang Allah kepada kita. Bahwa betapa ya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak meraih amal soleh, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak untuk mengambil keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan sebelum ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mencabut nikmat itu dalam diri kita.
Maka jangan sampai Bapak Ibu ya, sedemikian puluhan Ramadan sudah kita lalui, seolah-olah kita tidak ada peningkatan kualitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah jangan-jangan termasuk kita ya, nauzubillah menjadi ketika di alam barzah nanti termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia. Kenapa? Karena kita merasa bahwa sesungguhnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, tidak kita gunakan maksimal dalam berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita akan menyesal. Dan ketika penyesalan itu sudah di alam barzah, kira-kira berguna nggak? Bisa nggak kita meraih lagi kembali kesempurnaan dan juga keberkahan ibadah Ramadan? Bisa nggak? Tidak bisa. Ketika sudah di alam barzah, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita meraih berkahnya, indahnya, dan juga bonusnya, banyaknya. Utama adalah bulan suci Ramadan. Apa yang masuk persiapan mental? Kita harus punya target, punya niat, punya istilahnya mujahadah, kesungguhan. Di Ramadan tahun lalu kayaknya saya nggak hafal deh Al-Quran. Di Ramadan lalu kayaknya saya tilawah paling cuma 5 lembar. Nah kira-kira Ramadan berikutnya kita mau nggak mengulangi kesalahan yang sama? Mau nggak mengulangi kelalaian yang sama? Jangan. Tadi jangan-jangan di Ramadan terakhir itu nggak ada lagi kesempatan bulan Ramadan berikutnya untuk kita, karena usia itu tidak ada yang tahu. Maka kalau kita sudah menerapkan ini, kita pasti akan memiliki target yang maksimal. Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Syafi'i itu satu malam Ramadan, satu hari Ramadan, beliau bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran 60 juz. Kita jangankan ya menghatamkan satu ya, kadang-kadang 1 bulan saja 30 hari, masih banyak yang belum hatam 30 juz. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu lalai, terlalu abai, terlalu ya meremehkan yang namanya bulan Ramadan. Itu yang pertama kali, punya target Pak ya. Mulai saat ini ajarkan dalam diri. Ini Ramadan udah di depan mata. Masa kita mau menjalani Ramadan ya begitu aja, sekedar puasa ya, sholat berjamaah di masjid ya, atau mungkin misalnya sahur dan segala macam, tarawih. Diajarkan Pak ya. Kalau misalnya tahun lalu kita tarawih masih ada yang bolong-bolong, misalkan 1 bulan saya komitmen ya, untuk tahun ini nggak mau bolong yang mulainya, nggak mau bolong tarawihnya. Saya minimal 1 hari 1 juz misalnya kayak gitu, atau misalnya lebih bagus ya. Atau misalnya saya kalau misalnya dulu ya itu nggak sodako ya, nggak berinfak di bulan Ramadan ini minimal misalnya 1000 sehari, itu apa? Harus punya target, harus punya azam. Jangan jadikan Ramadan yang akan datang itu menjadi sia-sia belaka. Itu yang pertama, harus siap mental, punya niat azam yang kuat. Karena kalau bapak-bapak nggak punya qadama min zambi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa ya, berpuasa Ramadan ya dengan iman dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagian kita hafal, sebagian kita paham, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Ramadan ini setiap tahun menghampiri kita, makanya kita hafal, kita tahu, bahkan mungkin ya Ramadan itu apa aja yang diwajibkan, apa aja yang dilarang, itu kita tahu rata-rata ya. Yang paling penting adalah tadi komitmen kita untuk bagaimana meraih Ramadan tahun ini, bukan sekadar Ramadannya biasa-biasa saja. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Mungkin nanti di bulan Ramadan akan banyak tausiah ya. Sebelum-sebelumnya juga kan, apalagi sekarang Pak ya, media untuk kita belajar itu luar biasa. Bisa nonton ceramah para asatidz di YouTube ya, bisa baca artikel tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena ya, ibarat kalau dalam bahasa Arab tuh kata ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu ibarat an-nur apa? Cahaya di dalam memberi petunjuk. Manusia itu Pak Bu, hakikatnya ketika hidup di dunia itu mereka seolah-olah sedang berada di dalam perjalanan gua yang sangat gelap. Yang padahal di dalam gua itu terdapat banyak sekali mutiara, banyak sekali bekal-bekal yang Allah berikan. Tapi kalau orang tuh masuk ke gua itu, perjalanan ke gua itu tanpa lentera,
nggak punya cahaya, dia akan melewatkan itu kebaikan-kebaikan Allah berikan sepanjang hidupnya. Tapi kalau dia punya ilmu, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa memaksimalkan potensi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan sia-siakan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui ilmunya, ya. Rukun puasa apa aja, Bu? Pak, ada yang tahu nggak? Rukun puasa itu apa aja? Misalnya nih ya, ini kan bagian dari ilmu apa? Ada yang tahu? Cuma dua, ada yang tahu? Rukun saum itu cuma dua dalam kitab mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah niat, ya. Makanya dalam para ulama sepakat kalau kita ya puasa nanti nih Ramadan itu nggak ada niat mau puasa, ya gitu puasa aja begitu, kira-kira diterima gak oleh Allah? Para ulama sepakat bahwa hukum niat adalah wajib. Ibadah tanpa niat maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Bagaimana niat puasa Ramadan? Apakah dilafazkan atau tidak? Dilafazkan silakan, tidak dilafazkan juga tidak apa-apa. Yang paling penting niat itu dalam niat ibadah puasa besok ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ibadah dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ibadah kita akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Makanya saya selalu mengingatkan kepada keluarga saya, ya, kalau malam itu udah niat belum puasa, niatkan dalam hati, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ingatkan keluarga kita semua. Rukun puasa adalah pertama adalah nih. Yang kedua adalah apa? Rukun puasa al-imsak. Orang dokter, seorang yang mengajarkan baca tulis bukan. Kata Rasulullah SAW mengatakan, aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum bima ba'dahu istidadan ulaikal aknas. Orang yang cerdas, mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang senantiasa banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan setelah kematiannya. Itulah mukmin yang cerdas. Dia ingat kematian karena apa tadi? Ya, makanya Pak, kalau kita korelasikan zikrul maut ini dengan ibadah puasa, yang kata Allah ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Apa makna takwa? Definisi takwa apa yang paling sederhana? Yang paling kita sering dengar? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga hadis Pak. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa makna takwa? Kata sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Umar, pernahkah kamu berjalan di sebuah jalan yang kecil, licin, berduri, dan kiri kanannya itu jurang? Pernah. Apa yang akan kamu lakukan? Hati-hati. Itulah takwa. Kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Kita banyak mengingat kematian, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ya kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selepas Ramadan ya, ini yang paling penting ya. Kalau misalnya Pak Bu, anak sekolah itu yang belajarnya itu 5 bulan ya, atau hampir 6 bulan, ujiannya cuma 1 pekan. Kita tuh ya, umat Islam belajarnya itu 1 bulan, ujiannya berapa? 11 bulan. Karena madrasah kita melatih diri kita untuk bagaimana tadi menjadi pribadi yang takwa, la'allakum tattaqun. Itu dilihat pada saat kita belajarnya itu di bulan Ramadan. Maka ketika ada orang di bulan Ramadan aja ibadahnya masih enggan-engganan, ya, terawihnya kagak pernah hadir, ya, atau bolong-bolong, ibadah jamaahnya juga enggan-engganan, ya, bahkan mungkin di luar masih seneng gibah, masih senang maksiat, masih senang ngerumpi, masih senang sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana mungkin di 11 bulan kemudian ya dia akan menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi kita untuk senantiasa ya
melatih diri di nanti di 30 hari agar bagaimana kita terbiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu